Baik, kita lanjutkan materinya. Jadi setelah kita belajar memahami tentang streamline dan persamaan Bernoulli yang diturunkan dari hukum kedua Newton, maka kita akan memahami physical interpretation atau interpretasi fisis dari persamaan Bernoulli. Ada 3 jenis tekanan atau 4 ya. Ada beberapa terminologi lah ya yang harus kalian pahami, yaitu static pressure, stagnation pressure, dynamic pressure, dan total pressure. Itu yang harus kalian pahami di dalam suatu aliran fluida ya. Karena ada beberapa jenis tekanan ini yang memiliki definisi yang berbeda-beda. Dari hukum Bernoulli yang mana dituliskan sebagai P plus setengah rho V kuadrat plus gamma Z itu sama dengan konstan, di mana gamma ini adalah rho kali G ya. P ini adalah tekanan ya, disebut dengan static pressure. Nah, nanti akan saya jelaskan apa itu static pressure. Ya. Oke, jadi P ini adalah tekanan, static pressure. Kemudian rho itu adalah densitas dari fluida ya. Tentu densitas air dan minyak itu berbeda-beda. Jadi jenis fluida memiliki densitas sendiri-sendiri. Dan V itu adalah kecepatan fluida mengalir pada arah streamline, karena ini kita gunakan persamaan Bernoulli yang ke arah streamline. Jadi V ini adalah kecepatan fluida mengalir pada arah streamline. Gamma ini adalah rho kali G, yaitu densitas dikalikan dengan gravitasi. Dan Z itu adalah posisi fluida, ketinggian fluida didasarkan pada titik nol gitu. Titik nolnya itu bisa jadi tanah ya, sesuai dengan titik nol yang nanti kita anggap sebagai referensi. Jadi Z ini adalah posisi ketinggian fluida gitu ya. Jadi itu interpretasi fisisnya. Kemudian yang disebut dengan static pressure ini adalah tekanan statis dari fluida gitu. Misalnya ada fluida ya, fluida bergerak pada arah streamline gitu dengan kecepatan V gitu. Maka yang disebut dengan tekanan statis itu adalah misalnya tekanan di titik ini berbeda dengan tekanan di titik ini tadi yang saya jelaskan. Jadi itu adalah definisi dari tekanan statis dari fluida gitu, berdasarkan lokasinya, sesuai dengan statis terhadap lokasinya gitu, static pressure. Kemudian dynamic pressure atau tekanan dinamis gitu ya. Tekanan dinamis ini ya berbeda, setiap fluida akan berbeda karena kecepatannya yang berbeda-beda. Misalnya ini fluida gitu ya, fluida bergerak dengan kecepatan V, ada fluida bergerak dengan kecepatan V gitu ya. Kemudian misalnya ada gangguan di sini ya, di sini ada gangguan, ada batu gitu ya. Ya, yang awalnya bergerak kecepatannya arah V gitu ya. Akhirnya karena ada batu, dia melewati batu itu, bergerak di atasnya
sehingga kecepatannya berubah. Awalnya jadi dari V1 menjadi V2. Nah, tentu maka tekanan dinamikanya tentu akan berbeda karena V-nya berbeda. Kemudian hydrostatic pressure gitu. Hydrostatic pressure. Misalnya ada fluida gitu ya. Kemudian dia mengalir pada suatu pipa, pipanya naik gitu ya. Misalnya di sini mengalir kecepatan V1, kemudian dia karena naik ya, karena dia arahnya pipanya itu naik ke atas, maka ini akan ada perubahan posisi yang awalnya itu pada posisi 0, kemudian dia berubah lebih tinggi menjadi posisi Z. Maka tekanan hidrostatiknya juga berbeda ya. Jadi static pressure ini lokasinya yang berbeda, lokasi streamline-nya yang berbeda. Misalnya ya, satu posisi di sini, satu posisi di kedua, itu static pressure-nya berbeda. Kemudian dynamic pressure itu tekanan yang berbeda karena kecepatan fluidanya berbeda, atau kita sebut dengan karena dipengaruhi oleh kinetic energy gitu, yang berbeda gitu. Sedangkan kalau hydrostatic pressure itu akan berbeda jika posisi fluida berbeda atau ditentukan oleh yang disebut dengan potential energy ya. Jadi tekanan dinamika itu akan berbeda karena kinetik fluida yang berbeda atau kecepatan fluida yang berbeda. Sedangkan hydrostatic pressure itu dari suatu fluida akan berbeda karena potential energinya berbeda atau posisinya berbeda. Posisi fluidanya berbeda. Jadi itu pemahaman atau definisi dari static pressure, dynamic pressure, dan hydrostatic pressure. Kemudian ada yang disebut dengan stagnation. Ya, stagnation pressure atau tekanan stagnasi. Sebelum kita memahami tekanan stagnasi, kita harus memahami dulu tentang stagnation point atau titik stagnasi. Jadi titik stagnasi didefinisikan sebagai titik di mana kecepatan fluida itu sama dengan 0 ya. Where the fluid velocity is equal to 0. Jadi di titik itu kecepatan fluida sama dengan 0. Disitulah titik stagnasi. Nah, tekanan pada titik tersebut disebut dengan tekanan stagnasi atau stagnation pressure. Contohnya bagaimana gitu ya tentang stagnasi ini. Nah, ini misalnya ada aliran fluida gitu ya ke arah streamline, kemudian karena dia nabrak suatu bola gitu, maka di titik ini kecepatannya 0 gitu. Nah, ini yang disebut dengan titik stagnasi. Nah, tekanan di sini disebut dengan stagnation pressure atau tekanan stagnasi. Atau contoh lain, misalnya kalian menyemprotkan pipa menyemprotkan air pada pada mobil. Nah, titik ketika air bersentuhan dengan mobil ini disebut dengan titik stagnasi. Karena di situ kan karena nabrak gitu ya. Nabrak mobil itu airnya, nah makanya V sama dengan 0 disitulah titik stagnasi. Dan berdasarkan hukum hukum Bernoulli ya. Misalnya air mengalir di sini ya. Di sini kita anggap air mengalirnya dengan kecepatan V. Lalu di titik stagnasi ini kan V-nya sama dengan 0. Ini awalnya mengalir dengan kecepatan V1, kemudian karena nabrak bola gitu ya, maka tepat di titik ini V2-nya sama dengan 0 karena di situ adalah titik tabrakannya, titik stagnasinya, maka V2 sama dengan 0 gitu. Kita mau mencari tekanan dari fluida. Mana tadi?
Ya, kita mau mencari tekanan dari fluida pada posisi 1 dan posisi 2 gitu ya. Berapa perbedaan tekanannya? Maka kita bisa gunakan, karena ini pada arah streamline ya, satu arah dengan streamline, searah streamline, maka kita gunakan persamaan Bernoulli yang searah dengan streamline tentunya. Maka P1 kondisi 1 ya, karena P plus setengah rho V kuadrat plus gamma Z itu sama dengan konstan gitu ya, maka kita anggap sebagai Bernoulli pressure itu konstan. Artinya di jumlah dari keseluruhan tekanan, yaitu tekanan statik, tekanan dinamik, dan tekanan hidrostatik di posisi manapun yang searah streamline, entah di posisi 1, entah di posisi 2, itu sama atau konstan. Maka kita bisa anggap bahwa Bernoulli pressure, total Bernoulli pressure itu sama dengan konstan pada di posisi manapun. Maka Bernoulli pressure pada posisi 1 itu sama dengan Bernoulli pressure pada posisi 2 gitu. Karena total pressure pada seluruh arah streamline itu konstan. Maka total pressure pada posisi 1 itu sama dengan total pressure pada posisi 2. Nah, total pressure pada posisi 1 itu apa saja? Ya berarti P1 plus setengah rho V1 kuadrat gitu kan, plus gamma Z1. Rho-nya kan tidak berubah, maka kita tulis rho saja karena rho 1 sama dengan rho 2. Gamma juga sama. Kemudian untuk total pressure pada posisi 2 berarti P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus gamma Z2 gitu. Kita tahu karena searah stream ke posisi 1 dan posisi 2 ini tidak berbeda ketinggian, maka Z1 sama dengan Z2 gitu ya, sama dengan Z. Nah, kita anggap Z-nya ini ya 0 gitu ya, karena kalau tidak ada perbedaan ketinggian berarti kan Z1 min Z2 itu sama dengan 0 ya. Ya, berarti ini kita bisa saling menghilangkan gitu ya. Bisa saling menghilangkan. Tinggal V1 dan V2 gitu ya. Ini mungkin bukan 0 ya, Z lah. Z gitu. Maka Z1 min Z2 sama dengan 0, sehingga ini sama ini bisa saling menghilangkan gitu karena sama-sama Z. Kemudian V1 dan V2, kita tahu bahwa V1 itu ada, V2-nya sama dengan 0 gitu ya. Sehingga persamaan ini menjadi P1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2. Nah, ini kan 0 ya. Gitu. Jadi P2 itu sama dengan P1 ditambah dengan setengah rho V1 kuadrat. Jadi ternyata tekanan pada posisi 2 itu lebih besar daripada tekanan pada posisi 1, ya kan? Karena P2 itu P1 ini sekian, lalu P2 ada tambahan ini gitu ya. Ada tambahan dynamic pressure gitu. Jadi yang awalnya tekanannya kecepatannya V1, kemudian pas di sini tuh kecepatannya 0, ternyata tekanan pada kecepatan 0 itu lebih besar dibandingkan ada nilai kecepatannya. Jadi kecepatan di titik stagnasi, tekanan pada titik stagnasi itu lebih besar dibandingkan dengan tekanan sebelumnya gitu. Oleh karena itu, yaitu karena ini tekanannya besar, maka bisa membersihkan debu yang ada di membersihkan debu yang ada di mobil gitu kan. Jadi seperti itulah fungsi dari tekanan stagnasi gitu ya. Jadi stagnation pressure itu adalah itu, P sama dengan rho V kuadrat per 2. Disitulah adalah tekanan stagnasi. Jadi begitu
untuk apa ya? Pemahaman dari static, stagnation, dynamics, and total pressure gitu. Oke, kemudian tadi kita sudah belajar stagnation, static, dynamic, hydrostatic, total pressure gitu kan. Total pressure itu berarti keseluruhan. Oke. Nah, kita coba untuk memahami lebih lanjut tentang hukum Bernoulli ya. Ini ada posisi 1 dan posisi 2. Ini masih pada searah dengan streamline gitu ya. Pada posisi 1 kecepatan fluida itu sama dengan V, sedangkan pada posisi 2 di sini adalah titik stagnasi, yaitu pas nabrak ya. Sebenarnya titik stagnasinya ini di sini ya, pas nabrak tabung gitu ya. Ya, tapi di sini tuh ketika dia sudah steady ya, di sini pun dia udah V-nya sama dengan 0 gitu. Jadi V2 sama dengan 0 ya. Karena disitulah titik stagnasi. Kita mau mencari perbedaan tekanan antara P1 dan P2 gitu. Maka kita bisa pakai persamaan ini Bernoulli yang streamline tadi. Karena Z-nya itu sama, maka yang komponen hidrostatik itu bisa saling menghilangkan. Karena ini kan searah ya gitu. Kemudian tingginya tidak berbeda gitu, maksudnya antara posisi 1 dan posisi 2, maka komponen hidrostatik bisa dihilangkan. Kemudian yang bagian P2 itu V bagian kinetiknya atau bagian dynamic pressure-nya itu sama dengan 0 karena V2 sama dengan 0. Jadi untuk hubungan antara posisi 1 dan posisi 2 ini persamaan ini. Kemudian kalau posisi 1 dan 3 misalnya. Nah, ini kan berlawanan arah dengan streamline ya. Normal terhadap streamline gitu ya. Normal terhadap streamline. Oke. Nah, normal terhadap streamline berarti kita menggunakan persamaan yang normal terhadap streamline. Berarti yang ini ya. P rho V kuadrat per R dN plus YZ gitu. Oke. Karena kita tahu ya bahwa antara posisi 1 dan posisi 3 itu V-nya sama, karena ini kan mengalir, fluidanya mengalir di sini juga V, di sini juga V gitu kan. V ke arah, kalau ke arah streamline-nya gitu ya, ke arah streamline-nya. Oke. Tetapi yang berbeda adalah ini posisinya, yang satu di bawah, satu di atas. Tentu ada komponen Z-nya gitu ya. Komponen Z-nya ini ada. Nah, ini ada. Sedangkan yang di sini ini sama. Berarti di sini nanti bisa saling menghilangkan gitu ya. Sehingga untuk posisi 1 dan 3 kita bisa pakai P1 plus yang komponen dinamiknya itu bisa dihilangkan ya. Ini saya rho gitu ya, V kuadrat per R dN gitu ya, plus gamma Z1 ya, itu posisi 1 itu akan sama dengan P2 plus rho V kuadrat per R dN, karena V sebenarnya ini kan V1, ini V2 gitu ya, tapi V1 kan sama dengan V2 sama dengan V gitu ya. Jadi saya tulis aja V ya. Karena di sini juga kecepatannya V, di sini juga kecepatannya V plus gamma Z2 begitu. Nah,
Maka karena yang tengah ini sama, maka ini bisa saling menghilangkan gitu ya. Nah, kita anggap saja berarti persamaannya menjadi P1 plus gamma Z1 itu sama dengan P2 plus gamma Z2 gitu ya. P1 itu sama dengan P2 plus gamma Z2 min Z1. Nah, Z2 min Z1 sorry kok 3 ya, 3 di sini 3 posisi 3 ya. Ya. Z3 min Z1 berarti posisi ini dikurangi posisi ini itu sama dengan H31 gitu ya, sama dengan P3 plus gamma H31 gitu ya. Jadi persamaannya menjadi ini. Jadi di tekanan P1 itu lebih kecil dibandingkan dengan P1 lebih besar dibandingkan dengan P3 gitu. Jadi yang posisi semakin di atas itu tekanannya semakin kecil gitu ya, kita tahu itu. Oke, berdasarkan hukum hidrostatik ya. Gitu. Jadi posisinya semakin di atas itu tekanannya semakin kecil gitu. Jadi seperti itu untuk pemahaman dari hukum Bernoulli ya. Kalau posisi yang searah dengan streamline itu bagaimana? Nah, tentu yang kecepatan alirannya itu lebih kecil, tekanannya lebih besar gitu ya. Itu kalau posisi searah streamline. Tapi kalau misalnya yang berbeda itu adalah posisi yang normal terhadap streamline atau ketinggiannya, maka posisi yang lebih tinggi itu akan memiliki tekanan yang lebih rendah gitu kira-kira ya. Jadi itu pemahaman physical interpretation dari dari Bernoulli. Oh ya, kemudian satu lagi ya tentang hukum kontinuitas. Ini saya sebelum ke hukum kontinuitas saya jelaskan dulu, ini adalah tambahan mengenai pemahaman hukum Bernoulli ya. Jadi di sini ada seperti semprotan gitu ya, suntikan gitu kan, semprotan. Jadi ada posisi 1, ada posisi 2 dan ada posisi 3. Kalau kita melihat tipe persamaan Bernoulli-nya, berarti kan ada P plus setengah rho V kuadrat plus gamma Z itu sama dengan konstan. Nah, P ini itu adalah karena pressure force atau pressure energy. Kalau ini adalah karena kinetic energy, dan ini adalah karena potential energy. Nah, kita mau lihat nih yang karena kinetic energinya, potential energinya, dan pressure energinya di semua titik ya, ada titik 1, titik 2, dan titik 3. Kalau kita lihat pressure pada titik 1, dia bilang large, besar di titik ini tekanannya ya, karena memang dia bersentuhan langsung dengan pistonnya ini ya gitu. Jadi itu ditekan langsung, F-nya besar, maka pressure, komponen pressure karena tekanan itu di posisi 1 besar. Kemudian di posisi 2 0, di posisi 3 juga 0 karena itu tidak bersentuhan langsung dengan sumber tekanannya gitu ya. Maka di situ kita anggap 0 gitu ya. Nah, karena posisi 1 ini ditekan, akhirnya menekan posisi sebelah-sebelahnya, posisi 2, posisi 3 gitu kan. Gitu. Jadi tekanannya paling besar ya di posisi 1. Kemudian kalau energi potensialnya bagaimana? Karena posisi 1 ini di bawah, paling bawah ya, maka potensialnya itu 0. Nah, kemudian posisi 2 itu semakin naik dari 0, yaitu kecil, dan yang paling besar adalah di posisi 3 karena 3 itu posisinya terbesar
Jadi potensialnya di situ terbesar, komponen gamma Z-nya terbesar. Kemudian kalau kinetik bagaimana? Kecepatan, kinetik itu hubungannya dengan kecepatan. Posisi 1 itu paling kecil kecepatannya, ya. Kemudian posisi 2 besar, ya, karena di situ posisi dia stagnasi, bisa dibilang begitu, karena perubahan dari yang awalnya alirannya begini, loh kok tiba-tiba menyempit. Nah, perubahan itulah disebut dengan stagnasi, ya kan? Di sini large, besar. Kemudian yang ketiga ini adalah kecepatannya kinetiknya 0 gitu. Di sini bukan titik stagnasi ya. Jadi saat V-nya 0 tuh di sini di 3. Nah, inilah titik stagnasinya, V-nya 0. Nah, di situ di titik stagnasi itu yang tekanannya paling besar gitu ya. Jadi di 3 tekanan paling besar tapi V-nya 0 paling kecil gitu. Jadi itu kira-kira pemahaman bagaimana perubahan ya, perubahan tiap komponen tekanan gitu ya. Kalau kecepatannya besar maka dynamic pressure-nya itu besar. Kalau kecepatannya besar maka dynamic pressure-nya besar, gitu ya. Kemudian dan seterusnya. Kalau posisinya tinggi ya hidrostatiknya besar gitu ya. Jadi kira-kira begitu untuk pemahamannya. Baik, kemudian kita lanjut ke hukum kontinuitas. Nah, hukum kontinuitas ini yaitu tadi misalnya tidak ada tekanan dari luar ya itu adalah aliran pipa gitu, misalnya aliran fluida di dalam pipa gitu Mas. Dengan misalnya pipanya itu berbeda area atau berbeda luas gitu. Maka hubungannya adalah menggunakan hukum kontinuitas. Hukum kontinuitas itu adalah hukum yang menyebutkan bahwa massa itu tidak bisa atau massa benda itu tidak bisa diciptakan dan juga tidak bisa dihilangkan gitu. Jadi yang mengalir pada pipa yang lebih besar ya, jumlah fluidanya itu akan sama dengan yang mengalir pada pipa yang lebih kecil gitu. Nah, kalau misalnya begitu, maka pasti yang berbeda adalah kecepatan fluida pada pipa yang lebih besar maupun yang lebih kecil gitu. Jadi mana yang memiliki kecepatan lebih besar? Apakah fluida yang mengalir pada pipa yang lebih besar atau fluida yang mengalir pada pipa yang lebih kecil gitu. Nah, dimisalkan ya, ini adalah suatu fluida dengan kecepatan V1 dan dia mengalir selama waktu dt gitu ya. Maka jarak yang ditempuh oleh fluida itu berarti adalah V kali dt. Itu adalah jaraknya. Kemudian kalau volume fluida persatuan waktu, volume fluida itu berapa yang mengalir ya, berarti jaraknya, panjangnya dikalikan dengan luas. Luasnya adalah A1. Nah, itu adalah volume fluida yang mengalir pada pipa 1. Kemudian kalau pada pipa 2, kita anggap kecepatan fluida itu adalah V2 dan mengalir pada waktu dt yang sama gitu ya. Maka volume yang mengalir pada pipa 2 itu adalah V2 dt A2 begitu. Nah, menurut hukum kontinuitas ya, menurut hukum kontinuitas, massa yang mengalir pada pipa 1 itu sama dengan massa yang mengalir pada pipa 2. Nah, gitu. Itu adalah hukum kontinuitas. Nah, massa itu adalah persatuan waktu lah ya, massa persatuan waktu.
gitu. Jadi massa yang mengalir pada pada pipa 1 persatuan waktu itu sama dengan massa yang mengalir pada pipa 2 persatuan waktu. Kemudian massa itu kan sama dengan rho kali V ya. Gitu. Rho kali V per T. V-nya ini adalah volume ya. Volume 1 sama dengan rho kali volume 2 per T gitu. Rho volume 1 itu tadi sama dengan kecepatan 2 dt A2 per T gitu ya. Di sini rho V1 dt A1 per T gitu. Nah, di sini semuanya bisa dicoret. Ini juga bisa dicoret, dt bisa dicoret sehingga hubungannya tinggal ini 1, ini 2 gitu ya. V1 A1 sama dengan V2 A2. Jadi akhirnya kita menemukan hukum kontinuitas. Ya, hukum kontinuitas itu diturunkan dari hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa yang mengalir pada fluida. Jadi massa fluida yang mengalir pada volume pada area 1 itu akan sama dengan massa fluida yang mengalir pada area 2. Nggak mungkin tiba-tiba hilang kan gitu. Lalu dari situ kita turunkan sehingga menjadi hukum kontinuitas. V1 kali A1 sama dengan V2 kali A2. V1 ini adalah kecepatan fluida mengalir pada area 1. A1 adalah area 1 dan V2 adalah kecepatan fluida mengalir pada area 2 dan A2 adalah area 2. Di sini kalau misalnya A2 itu lebih besar dari A1 gitu ya, maka konsekuensinya V2 lebih kecil daripada V1. Jadi fluida yang mengalir pada area yang lebih luas itu akan mengalir dengan kecepatan yang lebih kecil dibandingkan dengan fluida yang mengalir pada area yang lebih sempit. Jadi lebih sempit areanya, maka kecepatan fluida akan semakin tinggi gitu. Oleh karena itu kadang kita kalau misalnya nyiram tanaman juga akhirnya kita menyempitkan kan supaya alirannya semakin cepat dan semakin jauh akhirnya. Jadi seperti itu adalah salah satu contoh dari hukum kontinuitas. Baik, itu saja untuk persiapan UAS. Semoga lancar dan untuk materi UAS-nya mulai dari awal sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.